Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya Patrian CJD. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mendalami tentang apa itu perayaan Rabu Abu dan juga puasa dan pantang yang akan setiap kita jalankan selama masa Prapaskah ini. Tahun ini sesuai dengan kalender liturgi tahun 2024, Hari Rabu Abu bertepatan dengan penyelenggaraan Pesta Pemilihan Umum Nasional dan juga hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Kita berdoa semoga cinta kasih merangkul dan memeluk setiap kita dalam seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan pesta demokrasi ini, serta cinta kasih pula yang senantiasa meresapi seluruh derap kehidupan politik bangsa kita selanjutnya. Omnia in caritate, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian seruan Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 14. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu sekaligus pelaksanaan perayaan Ekaristi Rabu Abu, kita bersyukur karena para Bapak Uskup kita terkasih di setiap keuskupan telah menetapkan waktu perayaan Hari Rabu Abu dan waktu penerimaan Abu yang tentunya tidak menghalangi setiap kita untuk ikut terlibat aktif dalam memberikan suara, memilih para eksekutif dan legislatif untuk negara kita tercinta Indonesia dengan harapan agar mereka mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita berdoa dan terus berjuang demi pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam setiap perayaan Rabu Abu, setiap kita akan menerima abu. Penggunaan abu dalam liturgi Rabu Abu berasal dari tradisi Perjanjian Lama, di mana abu menjadi lambang perkabungan, rasa sesal, dan juga pertobatan. Ada beberapa perikop dalam kitab suci Perjanjian Lama yang membantu kita untuk memahami tentang penggunaan abu. Pertama dari kitab Ayub, bab 42 ayat 6 yang kisahnya ditulis antara abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam kitab Ayub tertulis demikian: oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang kedua, dalam nubuatnya tentang penawanan Yerusalem ke Babel, Daniel menulis demikian: lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel bab 9 ayat 3. Dan yang ketiga, dalam abad ke-5 sebelum Masehi, sesudah Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat, kota Niniwe memaklumkan puasa dengan mengenakan kain kabung, dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung lalu duduk di atas abu. Kita bisa baca dalam Yunus bab 3 ayat 5 sampai 6. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Selanjutnya Yesus sendiri juga menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dan mendengar kabar gembira. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius bab 11 ayat 21. Seandainya mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon,
Maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu. Gereja perdana mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolik yang sama. Dalam bukunya De Poenitentia, Tertullianus sekitar 160 sampai 220 menulis bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dan mengenakan kain kabung dan abu. Eusebius, seorang sejarawan gereja perdana yang terkenal, menceritakan dalam bukunya Sejarah Gereja bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada Paus Severinus dengan mengenakan kain kabung dan abu dan memohon pengampunan. Pada waktu itu juga bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat di hadapan umum, imam akan mengenakan abu ke kepala mereka setelah pengakuan. Dalam abad pertengahan, setidak-tidaknya abad ke-8, mereka yang menghadapi ajal dibaringkan di tanah di atas kain kabung dan diperciki dengan abu. Imam akan memberkati orang yang menjelang ajal tersebut dengan air suci sambil mengatakan, "Ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Setelah memercikan air suci, imam bertanya, "Puaskah engkau dengan kain kabung dan abu sebagai pernyataan tobatmu di hadapan Tuhan pada hari penghakiman?" Yang mana akan dijawab orang tersebut dengan, "Saya puas." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, akhirnya abu dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari menyambut Paskah. Ritual perayaan Rabu Abu ditemukan dalam edisi awal Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon yang bernama Aelfried menyampaikan khotbahnya demikian. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu, serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Sekarang, marilah kita melakukannya sedikit pada awal masa Prapaskah kita. Kita menaburkan abu ke kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita, terutama selama masa Prapaskah. Setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat. Prapaskah, kita ingat akan ketidakabadian kita dan menyesali dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam liturgi gereja kita sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Imam memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dan membuat tanda salib dan berkata, "Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Atau, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Rabu Abu juga menandai bahwa kita akan memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah yang disertai dengan puasa dan pantang dan amal kasih. Angka 40 selalu mempunyai makna rohani. Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 28. Dan Musa ada bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni
ke-10 firman. Demikian pula Nabi Elia dalam kitab Pertama Raja-Raja bab 19 ayat 8 mengatakan demikian. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kota Niniwe diberi waktu selama 40 hari untuk bertobat. Yunus memasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari ia mulai berkhotbah katanya, 40 hari lagi Niniwe akan hancur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya, yang bisa kita lihat dalam kitab Injil Matius bab 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pantang dan puasa harus dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung untuk memperingati sengsara serta wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pantang dilakukan oleh umat yang sudah berusia 14 tahun dan dilakukan sebagai wujud pertobatan kita. Umat Katolik wajib berpantang pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat sampai Jumat Agung. Jadi hanya 7 hari dalam masa Prapaskah. Jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minuman yang paling kita suka. Pantang daging contohnya. Atau yang lebih suka garam, mungkin pantang garam. Dan lain sebagainya. Namun menurut ketentuan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Konferensi Para Uskup, hendaknya pantang dilakukan juga setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu pada salah satu hari yang terhitung hari raya dalam gereja Katolik. Puasa dilakukan oleh umat yang berusia 18 tahun sampai usia 60 tahun. Puasa berarti hanya makan kenyang sekali dalam sehari dan waktunya dapat dipilih sendiri. Bisa makan pagi, makan siang, atau makan malam. Puasa memiliki arti memurnikan hati dan lebih memusatkan perhatian untuk berdoa, dan juga merupakan bentuk dari persembahan diri kita. Sehingga puasa dapat disebut juga doa dengan tubuh. Karena dengan menjalankan puasa, maka seseorang akan menata kembali tingkah laku dan segi rohani dalam hidupnya. Paus Fransiskus sendiri merekomendasikan 11 poin puasa. Pertama, puasa untuk mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah itu dengan kata-kata yang manis dan lembut. Kedua, puasa kecewa dan tidak puas dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Ketiga, puasa marah dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. 4. Puasa pesimis dan penuhilah dirimu dengan optimis. Kelima, puasa khawatir dan percayakan seluruh hidupmu dalam penyelenggaraan Tuhan. Keenam, puasa mengeluh dan meratap dengan menikmati hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Ketujuh, puasa stres dan penuhi dirimu dengan doa. Kedelapan, puasa dari kepahitan dan kesedihan dengan memenuhi hati dengan sukacita. Kesembilan, puasa egois dengan membangun dan memenuhi bela rasa dengan orang lain. Kesepuluh, puasa dari sikap tidak bisa mengampuni sesama dengan pendamaian dan pengampunan yang ikhlas. Ke-11, puasa berbicara banyak dan penuhi dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah tahun 2024
dimulai pada tanggal 14 Februari, Rabu Abu, dan berakhir pada tanggal 28 Maret, Kamis Putih. Paus Fransiskus menetapkan bahwa tema masa Prapaskah tahun 2024 adalah melalui padang pasir, Tuhan menuntun kita menuju kebebasan. Pada tanggal 1 Februari di kantor pers Takhta Suci, mengutip kitab Kejadian, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan." Bapa Suci mengajak kita untuk merenungkan Eksodus masa Prapaskah sebagai kesempatan untuk membantu kita membebaskan diri dari perbudakan. Tuhan membuka kembali harapan kita dengan perjalanan pertobatan gerejawi, komunitas, dan pribadi untuk membawa setiap kita menuju tanah air surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, sehubungan dengan hal ini Bapa Suci menekankan bahwa inilah waktunya bagi kita untuk bertindak, yakni kita harus berhenti sejenak dan ada bersama dengan Tuhan dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman. Berhenti sejenak seperti orang Samaria di hadapan saudara-saudari yang terluka, karena cinta kepada Tuhan dan cinta terhadap sesama adalah satu cinta. Oleh karena itu doa, sedekah, dan puasa bukanlah tiga tindakan yang tidak berhubungan, melainkan satu gerakan keterbukaan dan pengosongan diri untuk membawa secercah harapan baru bagi diri kita sendiri, bagi mereka yang lemah dan tersingkirkan, dengan membangun dunia baru yang penuh dengan kasih persaudaraan. Tindakan belas kasih yang tulus yang dinyatakan kepada mereka yang berkekurangan haruslah menjadi bagian dari silik kita, tobat kita, dan pembaharuan hidup kita. Karena tindakan-tindakan belas kasih semacam ini mencerminkan kesetiakawanan dan keadilan yang teramat penting bagi datangnya kerajaan Allah di dunia ini. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Rabu Abu. Selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat menyongsong pesta demokrasi kita, pemilihan umum nasional tahun 2024. Selamat menyongsong Hari Valentine. Bersama Bunda Maria, para malaikat, dan semua orang kudus di surga, marilah kita berdoa, memohon rahmat dan berkat untuk kita sekalian, untuk gereja, untuk nusa dan bangsa kita tercinta Indonesia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.